Shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat. Walaupun masih beribadah secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Hadiratnya akan menjamah setiap kita dimanapun kita berada saat ini, ada hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hatimu, arahkan hatimu untuk Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kau baik Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau baik Yesus besar. Kau yang layak disembah. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan segenap hati naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Di tahun integritas, di tahun 2021 ini ya Tuhan. Biar segenap hidup kami boleh menyenangkan hati-Nya Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Yesus baik. Segenap hati katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Yes Lord, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama lebih sungguh bilang Yesus baik ya, Yesus baik, ya Yesus baik, Engkau yang terbaik Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yuk lebih sungguh lagi katakan ya Yesus baik. Kami percaya hari ini kami ada ya Tuhan. Kami tahu itu semua karena Tuhan Yesus sangat baik atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Engkau baik Yesus. Ya sama-sama bilang perbuatan-Nya besar. Perbuatan-Nya besar. Perbuatan-Nya besar. Haleluya. Perbuatan-Nya besar.
glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, and I believe it right here. Yes, Lord Jesus, oh, be glorified. Hallelujah. God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I vow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Singing again, so here I vow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here, Lord, so here I vow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Singing again, so here I vow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kami milikmu Tuhan selamanya, selamanya kami milikmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau hadir buat setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Jumpai kami ya Tuhan, jumpai jemaat-Mu ya Tuhan. Di rumah demi rumah ada lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini juga ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang jadi sumber kekuatan untuk setiap kami ya Tuhan. Biar malam hari ini kami terima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Bilang betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Sekalipun hari-hari ini keadaan setiap kita mungkin tidak baik, jauh dari kata yang enak, tapi mari saat ini tetap menyembah Tuhan, tetap naikkan syukur pada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya Rabba ya Syiki ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil menit
kita semua. Hadirlah ya Roh Kudus di setiap rumah-rumah. Ya Yesus ya Yesus ya Yesus Dia baik buat saya. Mari dengan lebih sungguh katakan, ya Yesus ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari dengan sungguh katakan, ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik, kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus baik. Haleluya. Dia baik buat saya. Sekali lagi ya, katakan lebih sungguh. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Allah kita. Dia dahsyat. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Hanya dengan pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biar itu jadi dupa yang harum menyenangkan Engkau. Biar pujian, ungkapan syukur kami ya Tuhan hanya bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Beracaralah dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati setiap kami, menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Kami percaya apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya boleh rasakan sukacita yang besar atas kehidupan kita. Mari yuk kita kasih tos kiri dan kanan untuk pasangan, untuk anak-anak yang ikut beribadah malam hari ini. Bilang, kamu diberkati Tuhan, Tuhan Yesus baik sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yes. Haleluya. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari memuji Dia dengan segenap hatimu. Angkat suaramu gereja Tuhan. Mari puji Dia, Raja segala raja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu, sorakan haleluya, haleluya.
Bersama-sama ya, bilang sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, amin. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Yes, biar kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari saatnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh membacakan DNA gereja kita bersama-sama. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Tiba waktunya bagi setiap kita untuk menyaksikan video persembahan. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Ini waktunya kita memberi persembahan. Silakan Bapak Ibu scan QRIS yang ada di samping layar ini, atau dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini dan berikan hikmat untuk orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Mari gereja Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Kita tahu hari-hari ini banyak hal yang terjadi yang tidak pasti, di luar daripada kendali setiap kita. Bahkan mungkin yang setiap yang kita doakan itu berbeda dengan apa yang terjadi. Mari saat ini, apapun yang setiap kita rasakan saat ini, baik itu kita hidup dalam suka, kita hidup dalam duka, satu yang kita tahu, kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia lebih lagi. Kita butuh Dia lebih lagi. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Lebih dari yang sebelumnya kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yes. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Yes, Lord, I pray to her, Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, yes, more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, more than anything. Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more, yes Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. Haleluya. More than yesterday. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari sebelumnya dan lebih dari segalanya kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you, Lord. I need you, Lord. I
Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Oh, ralapalalambaya, ralapalalambaya. Sungguh hati kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, atas anugerah Tuhan buat kami semua. Kami boleh dalam keadaan yang baik. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Semua karena berkat-Mu. Terima kasih Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai setiap kami. Dan kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman di dalam doa malam ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi yang mengikuti acara ini, Tuhan, dimanapun berada. Tuhan yang nyatakan firman-Mu, Tuhan yang ajar kami untuk melakukannya, sehingga kami boleh melihat kuasa firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan juga menyertai dan menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pakai setiap alat-alat yang kami pergunakan, Tuhan yang berkati semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Lebih dari itu Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom Bapak Gembala Pak Udi. Saya kira suara saya bisa terdengar dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat mengucap syukur dan saya sangat berterima kasih. Ini kehormatan saya pertama kali boleh melayani di House of Grace, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gembala, Pak Udi untuk kehormatan ini, dan juga shalom buat semuanya, khususnya untuk saudara sepupu saya yang juga bersama tempat ini. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya sharing kebenaran firman Tuhan yang sederhana sebetulnya, tetapi ini sebuah hal yang powerful di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa itu hal yang sederhana ini. Ini adalah tentang ucapan syukur. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, kapan terakhir kita mengucap syukur? Ya, di tengah keadaan yang sulit seperti ini, seharusnya kita tetap mengucap syukur. Mari bersama-sama membaca di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 20, Alkitab berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti bahwa ayat ini bukanlah sebuah pilihan. Jadi kita boleh mengucap syukur, boleh tidak. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan, ucapkanlah syukur. Kapan? Senantiasa. Atas apa? Atas segala sesuatu. Senantiasa artinya tidak terputus-putus. Setiap hari, bahkan setiap saat. Atas segala sesuatu artinya atas segala sesuatu yang mungkin menurut kita baik, atau mungkin bahkan menurut kita kurang baik. Ada beberapa orang yang berkata, Pak, kalau mengucap syukur ketika diberkati, itu mudah, Pak, gampang, Pak. Kalau usaha sedang berjalan dengan baik, ya keadaan tidak pandemi seperti ini, semua dalam keadaan baik, keluarga sehat, ya mengucap syukur betul, Pak. Tapi kalau kondisi seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kenapa pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu Saudara? Karena kita berpikir bahwa kita mengucap syukur karena berkat. Berkat secara duniawi, berkat secara materi, berkat mungkin kehidupan yang menurut kita baik, berkat atas kesehatan,
Tapi bagaimana waktu kita seolah-olah tidak diberkati? Ya, mungkin kita dalam keadaan yang sakit, kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Apa berarti kita tidak mengucap syukur? Alkitab berkata senantiasa atas segala sesuatu. Artinya, Bapak Ibu Saudara, berkat bukan alasan utama kita mengucap syukur. Ya, kondisi yang baik dalam hidup kita bukan alasan utama kita mengucap syukur. Kenapa? Karena berkat dalam tanda kutip tidak selalu hadir dalam hidup kita. Bahkan kesehatan pun mungkin satu kali bisa hilang dalam hidup kita. Ada orang yang sakit juga. Ya, bahkan kita juga sebagai orang percaya juga bisa menghadapi kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kita harus mengerti dari firman Tuhan apa alasannya kita bisa mengucap syukur senantiasa, bukan cuman waktu baik saja atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 117, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Alkitab berkata, pujilah Tuhan, hai jiwa, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, Alkitab berkata kesetiaan Tuhan ada untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu sekarang berbanding sama, ya punya bobot yang sama dengan kata senantiasa. Senantiasa artinya tidak ada habis-habisnya, selama-lamanya juga berarti tidak ada habis-habisnya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat, kita bisa mengerti bahwa alasan yang kuat untuk mengucap syukur bukan berkat, bukan keadaan yang baik, tapi alasan utama kita bisa mengucap syukur adalah karena kita punya Tuhan yang kasih-Nya begitu hebat dan kesetiaannya itu selama-lamanya buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang sebanding nih, Tuhan minta kita mengucap syukur senantiasa. Alasannya apa? Karena Tuhan juga memberikan kesetiaannya, kasih-Nya yang hebat itu selama-lamanya. Berbanding terbalik, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mengucap syukur bukan karena kita diberkati, bukan karena kita hidup yang baik, tapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan di mana kasih setianya, kesetiaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itulah yang kita ucapkan syukur. Dalam segala keadaan, mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu masalah, tapi kita tetap bisa mengucap syukur. Kita mungkin dalam keadaan yang tidak enak badan, sakit, kita tetap bisa mengucap syukur. Kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup, kita tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena alasan mengucap syukur adalah karena kita tetap punya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah ada kata hebat. Kasih Tuhan itu hebat atas kita. Nah, dalam bahasa asli Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dikatakan hebat itu adalah gabar. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara tidak usah terlalu pusing dengan bahasa artinya. Saya hanya ingin ambil artinya, Bapak Ibu Saudara. Kata hebat artinya memiliki kekuatan secara aktif untuk menang, melampaui, dan perkasa. Kasih Tuhan buat kita itu hebat. Artinya apa? Bahwa kasih Tuhan itu punya kekuatan secara aktif untuk menang. Bapak Ibu Saudara, ada di Zoom ini dalam doa malam. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Saya bisa melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan karena saya baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang aktif, terus-menerus mencari kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menentang Tuhan, ketika kita masih jadi seterunya Tuhan, kasih Tuhan itu begitu hebat mencari kita terus-menerus. Dia terus mengetuk pintu hati kita. Dia terus mencari kita. Sampai kita dimenangkan. Sampai kita menyerah di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau Juru Selamat. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Melampaui semuanya, punya keperkasaan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan arti berikutnya, Bapak Ibu Saudara, arti kata gabar itu adalah kasih Tuhan begitu hebat
Dia memiliki kekuatan untuk menang atas dosa. Dengan apa kita bisa mengalahkan dosa? Dengan kebaikan? Dengan perbuatan kita? Dengan ibadah kita? Tidak. Kita mengatasi dosa karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, dia mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan darahnya itulah yang menghapus dosa kita. Kekuatan jahat, kita terlindungi dari kekuatan jahat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Ayub contohnya. Sekalipun iblis berusaha untuk menghancurkan hidupnya, Tuhan berkata, nyawanya tidak boleh kau ganggu. Kasih Tuhan begitu kuat, iblis nggak bisa berdaya apa-apa. Semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin kita menghadapi segala sesuatu, kita percaya Tuhan yang izinkan supaya ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Bahkan kematian dan neraka pun tidak bisa menahan kasih Tuhan yang begitu hebat. Bapak, Ibu, Saudara, kata gabar ini juga muncul di dalam kisah Nuh, Bapak, Ibu, Saudara. Kejadian 7 ayat 18-19 dikatakan, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya. Muncul lagi kata gabar di sini. Bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Waktu zaman Nabi Nuh, Bapak Ibu Saudara, air itu begitu hebat dicurahkan dari langit, terbuka mata-mata air di seluruh bumi, sampai meliputi bumi. Bahkan Alkitab berkata, segala gunung tinggi, bukan gunung biasa, bukan bukit biasa, segala gunung tinggi ditutupi oleh air itu di seluruh kolong langit. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi sampai air tidak bisa menutupi. Saking hebatnya, Bapak Ibu Saudara. Inilah gambaran kasih Tuhan buat kita semua. Begitu hebatnya sampai tidak ada gunung keangkuhan manusia, gunung kekerasan hati manusia yang sanggup bertahan ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang hebat. Bapak Ibu Saudara, saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Papa, mama saya itu penyembah berhala. Ya, waktu kecil saya suka melihat papa membangun meja pedupaan, kasih makan di situ, ada ayam arak, ada segala sesuatu. Ya, saya tanya, ini buat siapa? Ini buat si engkong, ini buat si emak, ini buat si ini. Saya tanya, buat saya mana? Buat kamu mah ada di dapur. Tapi sekali-kali saya penasaran juga, pengen lihat apa emang itu habis itu makanan sama si engkong. Ternyata nggak habis juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang paman. Ya, paman saya ini juga penyembah berhala dulunya. Paman saya ini punya ilmu di dalam tubuhnya, hidupnya, Bapak Ibu. Ya, dia punya berbagai macam ilmu bela diri, ilmu apa. Nah, salah satu ilmu yang mau diturunkan kepada saya sebagai keponakannya itu adalah ilmu kebal perut. Jadi paman saya itu kalau dipukul perutnya sekeras-kerasnya juga dia tidak merasa sakit. Jadi itu mau diturunkan sama saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dilatih waktu saya kecil, waktu saya SMP dilatih terus. Ya sebulan dilatih, nggak ada hasilnya. 2 bulan dilatih, nggak berhasil juga. 3 bulan dilatih, nggak berhasil juga. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan nggak mau saya masuk dalam okultisme seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ilmu kebal perutnya nggak turun sama saya. Yang turun malah ilmu makannya, Bapak Ibu Saudara. Jadinya aja saya sebesar begini. Bapak Ibu Saudara, nah paman saya karena punya ilmu yang cukup banyak, hatinya begitu keras, Bapak Ibu. Wah, jangankan ngomong soal Yesus. Ya, ngomong soal gereja aja dia nggak peduli. Dia kejar semua kehidupan kesenangannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kali ketika ini ceritanya memang cukup panjang, tapi saya singkat saja, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin saya ceritakan detail, intinya saja. Satu kali paman saya itu cerita sama saya dan dia berkata, "Bud, saya tadi malam begitu terharu dan menangis." Wah, saya kaget. Ini orang sekeras gini bisa nangis. Kenapa? Saya tanya. Ada masalah apa emangnya? Kok bisa nangis seperti itu? Ya, itu waktu saya sudah kuliah kalau saya tidak salah. Lalu paman saya cerita begini. Jadi ada
seorang temannya yang memberi sebuah kaset. Waktu itu masih zaman kaset, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kaset, dikasih dan dia dengarkan. Ternyata kaset itu adalah lagu pujian penyembahan dari Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ya, yang nanti kemudian berapa tahun kemudian itu jadi gembala saya, Bapak Ibu. Waktu itu saya masih di gereja lain. Nah, dia dengar lagu itu, dia terus dengar, rupanya tertarik dan dia ulang-ulang sampai ada sebuah lagu ketika dia dengar, dia tidak tahan dan dia menangis. Kemudian dari situ, Bapak Ibu Saudara, dia banyak bertanya soal gereja, soal Tuhan Yesus, sampai kita juga bingung sempat. Wah, ini luar biasa. Dan akhirnya dia bertobat, kemudian lahir baru, dilepaskan, pelayanan pelepasan, ilmunya keluar semua, spirit-spiritnya keluar semua, Bapak Ibu Saudara, dan pada akhirnya paman saya ini jadi penginjil keluarga kami. Dia injili banyak keluarga-keluarga kami, dan dia kemudian melayani di sebuah persekutuan sampai akhir hidupnya. Beberapa tahun yang lalu dipanggil pulang. Dia tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang yang begitu keras, dia punya hati yang keras, ya, karena masa lalu, karena segala ilmu yang dia punya, karena segala hal dari keluarga, dari siapapun saya juga kurang mengerti. Dia punya hati yang begitu keras, tetapi ketika kasih Tuhan itu melanda dia, tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa menahan. Tidak ada satu pun yang bisa mempertahankan cengkeramannya. Gunung tinggi di seluruh kolong langit diliputi, tidak ada yang sanggup bertahan melawan air bah itu. Demikian juga ketika kasih Tuhan hebat, nggak ada satupun kekuatan yang bisa menahan. Itu sebabnya kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi yang sulit seperti ini pun kita percaya kasih Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan minta kita mengucap syukur senantiasa? Karena Lukas pasal 6 ayat 45, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharannya, dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, mari perhatikan firman Tuhan ini, dikatakan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang kita ucapkan keluar dari hati kita, Bapak Ibu. Kalau hati kita baik, maka ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik. Hati kita jahat, yang keluar ucapan kita ucapan yang jahat. Saya agak kurang bisa mengerti kalau ada orang berkata seperti ini. Itu sebenarnya orang baik loh. Hatinya mau baik, cuman ngomongnya aja agak kasar. Saya nggak percaya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini Tuhan Yesus yang berkata, mulut itu berasal dari hati. Apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Kalau hatinya baik, mulut yang diucapkan harusnya baik. Kalau hatinya jahat, yang diucapkan pun jahat. Hati penuh dengan kepahitan, yang diucapkan pun kepahitan. Hati yang penuh dengan dendam, yang diucapkan pun dendam. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan minta kita mengucap syukur senantiasa supaya hati kita senantiasa pun dalam keadaan yang baik. Karena ketika hati kita baik, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa mengucap syukur. Ada beberapa jemaat Tuhan ya yang mereka sedang mengalami masalah. Tetapi ketika ketemu sebelum masa pandemi, ketika ketemu ditanya, "Gimana kabarnya, Pak? Gimana kabarnya, Bu?" Mereka menjawab, "Puji Tuhan, Tuhan baik." Padahal kita tahu dia tuh sedang mengalami masalah, tapi dia selalu berkata, "Puji Tuhan, Tuhan baik." Berarti hatinya beres, Bapak Ibu Saudara, karena masalah tidak boleh mempengaruhi hati kita. Hati yang kuat mengeluarkan ucapan syukur, dan ucapan syukur itu adalah sebuah kesempatan di mana Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita. Tapi ada juga jemaat-jemaat atau orang-orang percaya yang mengaku percaya, tapi ketika ditanya, "Gimana kabarnya, Pak? Gimana kabarnya, Bu?" Aduh, susah. Zaman sekarang serba susah, padahal sebetulnya kita tahu bahwa masalahnya nggak terlalu berat, biasa-biasa saja. Tapi mereka berkata, "Aduh, susah. Usaha susah, kerja susah, anak-anak sekolah susah, wah semua serba susah, Bapak Ibu Saudara."
Kenapa? Karena hatinya meragukan firman Tuhan, meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Yang terpancar adalah kehidupan. Yang terpancar keluar, itu adalah perkataan ucapan syukur. Dan kenapa Bapak Ibu Saudara, ini sangat bersangkut erat antara ucapan syukur dengan hati. Karena kita lihat dalam Yesaya 38 ayat 18-19, dikatakan, dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ya, tadi ucapan syukur keluar dari hati. Artinya, hati yang mati, roh yang mati nggak bisa mengucap syukur. Maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Hanya orang hidup, hanya yang hatinya hidup, dia bisa mengucap syukur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita bisa mengucap syukur, itu adalah tanda utama kita masih punya kehidupan. Jangan seperti jemaat Sardis Bapak Ibu. Ya, kelihatannya hidup, tapi sebetulnya mereka sudah mati. Ya, jangan terlalu bangga dengan aktivitas segala sesuatunya. Belum tentu itu adalah kehidupan. Yang menjadi tanda kehidupan adalah kita bisa mengucap syukur. Segala aktivitas rohani kita itu keluar dari hati yang hidup. Dari roh yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Aktivitas kita hidup, roh kita hidup, hati kita hidup, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tanda kehidupan adalah kita masih bisa mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, tekanan, mengalami pergumulan, kita tetap bisa mengucap syukur. Itu artinya roh kita masih hidup. Ini sebuah warning Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati kalau kita sudah nggak bisa mengucap syukur. Di dalam kita sudah nggak ada kehidupan lagi. Wah, ini bahaya. Ya, ini waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tidak pertahankan roh kita, kalau kita tidak pertahankan hati kita bersama dengan Roh Kudus, kita bisa mati secara rohani. Itu sebabnya Tuhan minta kita mengucap syukur supaya kita tahu di dalam kita masih ada kehidupan. Bahkan Mazmur 19 ayat yang ke-15 berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Lihat Bapak Ibu Saudara, dua. Ucapan mulutku dan, bukan atau. Tapi dan artinya dua-duanya. Ucapan mulutku dan renungan hatiku. Tuhan, biar engkau berkenan atas hatiku. Di dalam ini ada kehidupan. Dan juga engkau berkenan atas mulutku. Ucapan yang keluar dari mulutku, ucapan syukur, itu adalah sebuah tanda kita punya hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita, dalam hati kita, cepat-cepat, jangan dibiarkan. Cepat-cepat minta Roh Kudus. Dia sumber kehidupan. Dia Allah sumber kehidupan. Dia akan memberikan kembali kehidupan buat kita. Sehingga ketika hati kita hidup, roh kita hidup, iman kita sehat, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Dan kita bisa tahu, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, roh saya masih kuat, roh saya masih hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengucap syukur senantiasa. Supaya kita sadar dan kita mengerti bahwa kita masih punya kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir. Kenapa kita harus mengucap syukur senantiasa? Kenapa kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu? Yang pertama, karena kasih Tuhan begitu hebat dan kesetiaannya selama-lamanya. Sebanding. Yang kedua, supaya kita mengerti dan sadar bahwa kita masih punya kehidupan. Yang ketiga, ucapan syukur adalah tanda iman, Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kembali ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan pilihan. Ini sebuah perintah. Segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan, maka saya memberikan background-nya itu adalah sebuah adegan tentang film Tuhan Yesus. Dan kita lihat aktor yang
memerankan Tuhan Yesus itu sedang memegang 2 keranjang. Ya, yang satu ikan, keranjang ikan, yang satu keranjang roti. Dan kita tahu ini peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, di mana Tuhan mengenyangkan 5.000 laki-laki. Ya, belum terhitung perempuan, Bapak Ibu. Belum terhitung anak-anak. Bayangkanlah kalau satu laki-laki bawa satu istri dan bawa satu anak. Itu minimal sudah ada 15.000 orang. Nah, 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada di tangan Tuhan Yesus. Alkitab menjelaskan bahwa itu adalah bekal seorang anak kecil, Bapak Ibu. Jelas sekali. Ada seorang anak bawa bekal. Jadi mamanya bilang sama anaknya, nih kamu bawa 5 roti ini, 2 ekor ikan ini. Nanti kalau lapar, ya makan. Nah, ini diserahkan kepada murid Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Karena ada beberapa orang yang menafsirkan, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, karena ikannya adalah, 2 ekor ikan itu adalah ikan paus. Dari mana ya pemikiran seperti itu? Tapi seandainya itu benar, seandainya Bapak Ibu, menurut saya itu juga adalah mujizat. Kenapa? Bayangkan anak kecil bisa bawa 2 ekor ikan paus dari laut ke pantai ke atas bukit, karena ini peristiwanya di atas bukit. Bukankah itu adalah sebuah mujizat juga ya, anak kecil bawa 2 ekor ikan paus? Ada lagi yang ngomong itu rotinya roti yang sangat panjang, berkilometer-kilometer. Kalau pun itu benar, Bapak Ibu Saudara, ya kalau itu benar, itu juga mujizat. Bagaimana roti yang sepanjang itu bisa masuk ke tas anak kecil yang kecil? Nah, Alkitab itu kalau mau dibulak-balik ya tetap mujizat juga, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita tahu bahwa di sini adalah 5 roti, itu roti biasa, roti makanan anak kecil. 2 ekor itu, 2 ekor ikan itu, 2 ekor ikan biasa, Bapak Ibu, yang makanan anak kecil. Kalau Bapak Ibu sudah pernah pergi ke Yerusalem dan tahu ikan petrus, itu sama dengan ikan mujair, Bapak Ibu. Saya pikir jauh-jauh ke Yerusalem, ternyata ikan mujair juga sama dengan yang di Bandung. Ya, malah yang di Bandung lebih enak, kalau dimasak kuning itu malah lebih enak, Bapak Ibu. Sudah di sana nggak ada rasanya, sampai banyak orang Indonesia itu bawa kecap, bawa sambal untuk bisa makan ikan petrus. Jadi kira-kira seperti itulah, ikan kecil, roti biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk memberi makan 5.000 orang, mau potong kecil-kecil pun nggak akan cukup. Ya, tapi Alkitab berkata pada akhirnya, kisah ini berkata, 5.000 orang itu bisa makan sampai kenyang. Bukan cuma bisa makan saja, tapi sampai kenyang. Kebutuhan perut mereka tercukupi, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dan ada berapa sisa keranjang? Yang ada 12 keranjang, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Itu karena, kenapa bisa ada 12 keranjang? Sisa 12 keranjang, karena yang makannya orang Israel, Bapak Ibu. Kalau yang makannya orang Indonesia nggak ada sisa. Semua dibungkus, dibawa pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa itu terjadi. Kapan mujizat itu terjadi? Waktu Yesus menengadah dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara lihat, Injil Matius, Markus, Lukas itu menulis Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Sedangkan dalam Injil Yohanes ditulis Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Bahasa aslinya eukaristeo yang artinya to be grateful, sangat-sangat bersyukur. Express gratitude menyatakan ucapan syukur dan specifically to say grace dan secara khusus mengucapkan berkat. Bapak Ibu Saudara setuju nggak bahwa Yesus waktu itu sedang mengalami kekurangan? Dia harus memberi makan 5.000 orang. Yang dia punya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Bukankah itu kekurangan, Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat kurang. Bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang? Itu sangat kurang. Tapi di tengah kekurangan seperti itu, Yesus mengucap syukur. Dan Alkitab menjelaskan ketika Yesus mengambil roti dan mengucap syukur itu, Alkitab menjelaskan Yesus sedang mengucap berkat atas kekurangan itu. Sehingga yang tadinya kekurangan, mujizat terjadi. Dan selanjutnya semuanya dipuaskan, dipenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur adalah tanda iman. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur di tengah segala kekurangan, mujizat itu jawaban yang Tuhan berikan.
Ketika kita mengucap syukur di tengah segala pergumulan, mujizat pertolongan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percayalah, mujizat pertolongan Tuhan masih ada sampai hari ini, bahkan sampai selamanya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengucap berkat. Ketika dia mengucap syukur, dia mengucap berkat, sehingga roti dan ikan yang tadinya kurang, sangat kurang, itu jadi cukup semuanya. Hari ini kita mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara, tetap mengucap syukur. Kenapa? Ketika kita mengucap syukur, kita sedang berkata iman kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan sanggup memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, mari saya akan ucapkan hal ini agak vulgar, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi untuk bisa mengerti. Ketika orang Israel di tengah padang gurun keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan? Nggak ada daging, mereka bersungut-sungut. Nggak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Dan sebagian mereka ditewaskan. Kenapa? Karena dosa sungut-sungut. Maaf Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita komplain dan mengeluh terus-terusan dalam hidup kita sedang ngomong gini loh sama Tuhan. Ini maaf, ini saya terus terang saja bicara supaya kita bisa mengerti. Kita sedang mengata-ngatai Tuhan. Tuhan, Engkau nggak becus jadi Tuhan. Engkau nggak layak jadi Tuhan. Aduh, Bapak Ibu Saudara, itu penistaan agama yang sesungguhnya ketika kita bersungut-sungut. Tapi ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan iman bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup pelihara kita, dan kita nyatakan, saya percaya Tuhan. Hari ini saya melihat kekurangan, tapi saya percaya ketika saya mengucap syukur, saya sedang mengucap berkat, dan Tuhan akan bekerja karena Engkau Allah yang sanggup. Mari renungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita jadi orang yang terus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, kita sedang mendeklarasikan bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Ya, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang pergumulan hidup, tentang keluarga. Yang saya tahu dan yang saya percaya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Mari mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin saya akan bawa dalam doa, tidak minta apa-apa, tapi kita akan mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mari kita mengucap syukur bahwa kasih Tuhan itu besar. Kasih Tuhan itu hebat. Kita mengucap syukur supaya roh kita semakin hidup di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur sebagai sebuah pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mengalami anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah. Hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami bisa mengucap syukur. Pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan hati setiap jemaat di tempat ini, hamba-hamba-Mu, Tuhan. Kalau mungkin ada yang sedang dalam tekanan, sedang dalam pergumulan, Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kekuatan, berikan penghiburan. Kalau sedang ada di dalam luka, Tuhan, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hati kami, Tuhan, sehingga kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Roh kami hidup, roh kami kuat, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami boleh menghadapi segala sesuatunya. Yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih karena kasih-Mu begitu hebat. Karena kasih-Mu, Tuhan, kesetiaan-Mu, Tuhan, kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Engkau, Tuhan, yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun hal yang sedang kami jalani hari-hari ini, Tuhan, di tengah masa-masa yang sukar melalui pandemi ini, Tuhan, kami tetap percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Apapun, Tuhan, yang sedang kami hadapi, Engkau menyertai kami, dan Engkau yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya untuk kebaikan kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Bahkan itu akan membentuk integritas kami sebagai orang-orang percaya. Di tahun integritas ini, Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh dewasa secara rohani
di dalam Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan, usaha, umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati semua berlimpah-limpah. Secara khusus juga mau berdoa untuk tim pengembalaan GBI House of Grace. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Audi sebagai gembala dan seluruh tim pengembalaannya. Berikan hikmat, berikan roh yang kuat untuk memimpin jemaat-Mu Tuhan sampai kepada kehendak-Mu, sampai kepada rencana yang indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, biar segenap hidup kami tetap mengucap syukur kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Budi Mulyono. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, keluarga besar senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya bagi setiap kita untuk menyimak pengumuman sepekan. Shalom saudara, Menara Doa Pengerja GBI HOG akan diadakan pada tanggal 26 Januari 2021 jam 7:30 malam via Zoom. Menara ini wajib bagi seluruh pengerja dan semua pelayan GBI HOG. Kami mengundang saudara dewasa muda untuk bergabung di ibadah Next Generation of the Church Pentecost diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 jam 8 malam via Zoom, dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Call online tiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Kami mengundang saudara yang belum bergabung dalam call untuk ikut call online via Zoom. Mari kita saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Call online khusus untuk anak-anak akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore. Anak-anak juga butuh komunitas loh, apalagi di masa online yang membatasi interaksi mereka. Ayo ajak anak-anak kita untuk ikut call online. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Bobby Indarwanto dari GBI Hong Kong. Mari ajak saudara, teman, dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara kita akan berdoa Tuhan. Saudara bayalah Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan ya. Pada malam hari ini Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang sudah masuk ke tempat ini ya Tuhan. Bapak Budi Murjono ya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan beri perlindungan-Mu buat Pak Budi Murjono Tuhan. Tuhan berkati keluarga besarnya, anak istrinya, Tuhan beri perlindungan. Tuhan pakai Tuhan, lewat hamba-Mu, banyak jiwa boleh dikuatkan, banyak jiwa boleh mengalami Tuhan. Oh Tuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga memberkati gembala kami, Pak Audi, Mona, Michelle, Patrick, juga cucunya Jan Tuhan. Tuhan yang pagari, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai Tuhan.
Berkati gembala kami Tuhan, sertai dalam setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan. Ya Aba Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami juga bawa saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam ucapan syukur kami ada mujizat yang terjadi ya Tuhan. Dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan turun tangan ya Bapa. Di bawah Tuhan bersaudara kami walau Tuhan. Oh ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan. Ada benjolan di lehernya ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bawa untuk saudara kami yo Tuhan, yang sedang sakit di telinga kirinya yang tak bisa dengar ya Tuhan. Oh Tuhan, pada malam hari ini mujizat terjadi ya Tuhan. Oh Tuhan, telinga kirinya Yobos bisa mendengar kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bawa untuk pemulihan yang ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih yang tidak akan pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bawa Tuhan, Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit ini ya Tuhan. Lawat Tuhan, pulih sempurna di dalam nama Tuhan. Ya Aba Bapa, kami juga bawa saudara kami saat ini, buat Pak Anton, juga bawa mertuanya yang sedang mengadakan isolasi mandiri ya Tuhan. Oh ya Aba Bapa, Tuhan juga yang pulihkan, Tuhan juga yang sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Bapak, kami juga bawa Ibu Biok Tuhan yang sedang dirawat di Mayapada. Tuhan, Kau juga pulihkan, Tuhan juga sembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga bawa Amanda Tuhan, buat Desi Tuhan, buat Pak Rudi, saudaranya Bu Sinan Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga turut campur tangan, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, di masa-masa pandemi Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu berlimpah ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap mulut boleh mengucap syukur ya Tuhan, sebab pertolongan Tuhan, oh kasih Tuhan itu tak berkesudahan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum pada kami Tuhan, kami berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai Tuhan. Kita katakan haleluya. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau dahsyat buat kami, Kau hebat buat kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, memberkati
pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, dan apapun yang Pak Budi Mulyono kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil ya Tuhan. Benih yang dia tabur di tengah-tengah umat-Mu tidak pernah menjadi sia-sia, tapi akan mendatangkan buah-buah yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat mereka yang sudah sembuh, Bu Shirley, Pak Tovan, Bu Lili, dan teman-teman yang lain sudah sembuh dari sakit Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan mereka yang sedang dirawat Tuhan, oh Tuhan, kami percaya bahkan benjolan-benjolan telinga tidak bisa mendengar sekalipun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang menderita COVID hari-hari ini Tuhan sedang dirawat, Tuhan sembuhkan dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih ya Bapa, percaya setiap jemaat-Mu semua sehat, semua diberkati, semua mengalami terobosan daripada Tuhan dalam perlindungan darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, anak-anakmu, kesehatanmu, pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Bersama-sama kita katakan, amin.